dari Abi Umarah Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berdua. Siapa? Bara' dan Azib. Sayyidina Bara' dan Sayyidina Azib, anak dan ayah. Beliau berkata, Sayyidina Bara' bin Azib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, wahai fulan. Ini dalam syarah hadisnya disebutkan fulan di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Usaid bin Khudair. Idza awaita ila firashik, jika engkau menuju tempat tidurmu, kasurmu, atau jika engkau bernaung ke tempat kasurmu, maksudnya mau tidur, mau istirahat, faqul, maka katakanlah, Allahumma ya Allah. Ini doa. Maka berdoalah, diartikan begitu. Allahumma ya Allah. Ini para santri semuanya, ini doa sebelum kita tidur ya. Ini tambahan dari bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ini juga dibaca. Faqul, maka katakanlah, Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, aku menyerahkan diriku kepadamu. Allah. Aslamtu, memasrahkan. Maksudnya apa sih? Memasrahkan diri itu bagaimana? Maksudnya begini. Tunduk, patuh, nerima. Tunduk atas ketentuan Gusti Allah. Patuh terhadap hukum Gusti Allah. Nerima terhadap suratan takdir yang Allah suratkan untuk kita. Itu namanya Islam. Masrahkan diri. Ya Allah, aku memasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Maksudnya, aku tunduk, aku patuh, aku pasrah, aku nerima ya Allah. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Nah, ini dalam balaghah namanya itlab. Jadi dipanjangkan karena untuk satu tujuan, agar lebih gamblang. Jadi lebih gamblang lagi dalam hal memasrahkan diri kepada Allah. Sudah disebutkan aslamtu nafsi, masih wajjahtu wajhi, ini lebih lengkap lagi, sudah sempurna sudah. Jadi ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, agar sebelum tidur kita ini memasrahkan diri kita kepada Allah. Pasrahkan diri kepada Allah. Pasrah dalam artian apa? Ayo berikrar kepada Allah bahwa kita ini tunduk, patuh, pasrah, nerima. Tunduk atas segala ketentuan Allah, segala peraturan Allah. Patuh terhadap hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian patuh terhadap perintah Allah. Nerima terhadap suratan takdir Allah yang disuratkan untuk kita. Ini namanya pasrah. Ini namanya pasrah sama Gusti Allah. Dan orang yang telah sampai makom pasrah ini namanya, atau disebut makom pasrah, namanya makom istislam, pasrah. Orang kalau sudah istislam, sudah menyerahkan diri semuanya kepada Gusti Allah. Kenapa sih bisa menyerahkan diri kepada Gusti Allah? Ini kita membahas tentang apa sih? Tentang yakin. Karena dia yakin bahwa satu, yang paling menyayangi dia adalah Allah. Karena dia yakin bahwa yang paling peduli terhadap dia adalah Allah. Karena dia yakin yang ngurusi perkara dia adalah Allah. Karena dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuknya.
Karena dia yakin sang penguasa satu-satunya hanya Allah. Karena dia yakin bahwa apapun yang terjadi itu pasti atas dasar kehendak Allah. Karena dia yakin yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah. Karena dia yakin yang bisa mengkabul hajat hanya Allah. Sekarang mana peluang untuk kita bersandar pada makhluk? Nggak ada. Nol. Makanya orang-orang tertentu yang sampai makom ini hidupnya pasti tenang. Tenang dong. Tenang. Kenapa? Dalam hatinya ada Allah, Allah dan Allah. Bayangkan ini manusia saking lemahnya. Kita ini kalau ngurus diri kita lemah. Kita kalau ngurus diri kita lemah. Banyak tidak taunya daripada taunya. Banyak tidak bisanya daripada bisanya. Banyak salah daripada benernya, itu kita. Banyak ceroboh daripada cermat dan telitinya, itu kita manusia. Gusti Allah kurang apa? Saat kita tidak bisa mengatur diri kita, Allah masih ngatur kita. Saat kita tidak bisa menjaga diri kita, Allah masih menjaga kita. Saat kita tidak bisa melindungi diri kita, Allah masih melindungi kita. Loh, saat orang mau tidur itu kan lemah-lemahnya orang. Orang lagi tidur, mau diapa-apakan sama orang pun juga nggak sadar dia. Seandainya ada yang mau bunuh, ada yang mau celakai dia, ada yang mau jahat sama dia, apa bisa menolak? Nggak bisa. Yang jaga siapa? Gusti Allah. Yang sayang siapa? Gusti Allah. Melindungi siapa? Allah. Yang membalikan ruh kita siapa? Allah. Selesai sudah. Di saat kita tidak bisa menjaga diri kita, Allah tetap menjaga. Di saat kita tidak meminta hajat kita, Allah masih mencukupi hajat kita. Kurang apa? Banyak kita sebagai manusia ini, Masya Allah, belum banyak zalimnya. Paling tidak makna zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paling tidak itu. Bersandar banyak ke makhluk. Percaya banyak ke makhluk. Harapan digantungkan ke makhluk. Sedangkan yang Rasulullah ajarkan apa? Sebelum tidur, ya Allah, Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi, hamba pasrahkan diri hamba padamu. Wajjahtu wajhi ilaik, hamba hadapkan diri hamba padamu. Madap, sudah. Patuh tunduk, sudah. Wa fawwadtu amri ilaik, ini yang susah. Dan aku pasrahkan seluruh perkaraku kepadamu, ya Allah. Tenang. Seluruh perkara, iya. Dalam Al-Quran diajarkan wa fawwadtu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku pasrahkan perkaraku kepada Allah. Allah Maha melihat, Maha mengawasi hamba-hambanya. Selesai. Karena kalau kita sudah tahu Allah seperti itu, ya sudah tinggal pasrah, bergantung sama Allah, selesai. Untuk melindungi diri, ada bodyguard, bodyguard ada melengnya, ada sakitnya, ada matinya, ada lemahnya, ada lalainya. Untuk jaga perumahan ada satpam, apa lagi? Lemah, semuanya serba kekurangan. Tapi yang maha sempurna adalah Gusti Allah, yang sering kita lupakan. Jadi kita ini banyak lupa, banyak lalainya sama Gusti Allah, ya. Astagfirullah. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, Allah, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Tentu ini bukan hakiki, bukan sesungguhnya, tapi ini kinayah, ini perumpamaan. Perumpamaan kalau aku sandarkan punggungku kepadamu, maksudnya aku hanya bersandar diri kepadamu, berserah diri kepadamu. Itu maksudnya. Maksudnya berserah diri, bersandar itu bagaimana? Dari segala sesuatu yang bisa menyakiti, bisa melukai, bisa membahayakan itu. Itu maknanya. Ini sudah, aku hanya bersandar kepadamu, ya. Kalau yang tadi, yang pertama ini memasrahkan segala perkara kepada Gusti Allah. Yang kedua ini berlindung pada Gusti Allah saja. Alja'tu dhahri ilaih, raghbatan wa rahbatan ilaih. Kenapa melakukan semua itu? Kenapa memasrahkan diri? Kenapa menghadapkan diri? Kenapa memasrahkan segala perkara kepada Allah? Kenapa bersandar hanya kepada Allah dari segala kejahatan, dari segala
keburukan, dari segala hal-hal yang bisa membahayakan kita. Alasannya ini. Ini alasannya. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Maksudnya raghbatan ilaika wa rahbatan. Itu asalnya. Raghbatan. Maksudnya karena menginginkan keridhaanmu, karena menginginkan pahalamu, karena menginginkan surgamu ini saja. Rahbatan karena takut, rahbah karena takut akan azabmu, takut akan murkamu, takut akan siksamu, takut akan nerakamu. Ini la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allah. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung dari kemurkaan Allah kecuali hanya kepada Allah. Jadi cara satu-satunya agar kita tidak kena murka Allah ya hanya kembali kepada Allah. Cara satu-satunya agar kita selamat daripada siksa di neraka jahanam nanti, siksa dari Allah, ya hanya kembali kepada Allah. Nggak ada lagi caranya. Artinya nggak ada loh yang bisa nolong kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita ya kecuali Allah. Pengen selamat, pengen ditolong, ayo balik sama Allah. Nggak ada lagi jalan yang lain. Nah ini maksudnya. Ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, maksudnya Al-Quran. Kepada Al-Quran yang engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus, maksudnya Rasulullah. Insya Allah bersih hati, akidahnya luar biasa, bersih akidah. Fa innaka in mitta au mutta, bisa dibaca dua-duanya, mutta au mitta. Min lailatika mutta al fitrah. Maka kata Rasulullah, seandainya engkau meninggal di malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Allah diampuni oleh Allah. Wa in asbahta asabta khairan, tapi jika seandainya engkau kok masih Allah berikan kesempatan untuk hidup, maka engkau mendapatkan banyak kebaikan. Itu maksudnya. Dan ini doa yang penting, yuk minimal dihafal. Kalau nggak dihafal jadi tempel di tembok yang gede sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, coba begitu, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik. Ini raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ini simple sebetulnya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sudah selesai sampai situ aja. Hafal. Kalau meninggal malam itu, dosa diampuni. Tempatnya di surga. Seandainya masih hidup, kita akan dapat banyak kebaikan. Dan kebaikan itu insya Allah adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bukan hanya kebaikan akhirat saja. Jadi ini anak ya, insya Allah pada saat itu semuanya untuk khusus diperhatikan ya. Sebelum tidur baca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik. Ini enak doa. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sampai situ.